sehat di sini, semoga di sana juga ya. Hari ini aku mau cerita yang santai-santai, tapi sangat merubah mindset aku tentang uang dan barang. Jadi lately, aku nih ngobrol sama banyak temen baru yang aku consider tuh lebih hebat daripada aku. Terus aku kepo dan nanyalah sama mereka kan, what's your best investment? Apa investasi terbaik yang pernah lo lakuin sampai lo bisa jadi kayak hari ini? Nah, tebak jawaban mereka apa? Jawabannya tuh beda-beda, tapi nggak ada satupun yang bilang produk keuangan. Aku pun setuju, mungkin aku udah pernah cerita di video yang ini bahwa investasi terbaik aku di 2020 tuh bukan saham, bukan reksadana, ataupun kripto, tapi laptop. Dan dari cerita-cerita itu, aku berani nyimpulin bahwa best investment is not in financial product. Nah, pertama aku bakal nanya ke Timothy Ronald. Nah, ini tuh partner bisnis aku di Ternak Uang. Di 20 tahun hidup lo ini, apa investasi terbaik yang pernah lo lakuin dan kenapa? Investment tuh nggak melulu soal ibaratnya ilmu dan mungkin koneksi juga, tapi bisa berupa barang. Contohnya, misalkan beli jam tangan nih, misalkan beli Rolex, Patek Philippe, itu harganya tuh bisa naik gitu, Vel. Kayak misalnya kalau lu beli Patek sebelum pandemi, itu naik mungkin bisa 300-400 juta. Udah gitu kan kalau meeting, itu bisa dapat added value-nya. Misalnya, jadi orang lebih percaya ya? Iya. Lo bisa close sales lebih banyak ya? Nah, itu lu bisa close deal, lu bisa ketemu orang juga. Jadi mungkin orang dapat respect-nya juga, dan itu berpengaruh sih, Vel. Gue juga ngerasa teman-teman gue di dunia bisnis yang lebih tajir-tajir, yang omsetnya tuh mungkin 300-500 M per tahun. Mereka juga bilang gitu, kayak jam tangan tuh memang berpengaruh dalam closing deal sama orang. Jam tangan, mobil juga sama. Iya, jadi itu merupakan investment juga. Jadi sebenarnya barang-barang yang kita lihat, itu tuh terdepreciate ya value-nya kalau secara teori ekonomi dan akuntansi. Iya, tapi sebenarnya itu tuh bisa menghasilin sales yang berlipat ya, karena orang nambah trust-nya ke kita. Betul banget. Ya, sebenarnya kita juga harus lihat faktor nih. Timothy ini umur 20. Gue pas pertama kali bikin bisnis juga umur 20 datang klien-klien mungkin direktur gimana. Jadi lo kalau meeting sama mereka, lo harus kelihatan kayak walk the talk. Lo harus kayak bawa wibawa yang membangun respect dari mereka. Misalnya kalau datang nggak bisa pakai kaos kan, nggak bisa pakai celana pendek gitu misalnya. Kadang lo harus invest di baju mungkin. Nah itu juga hal-hal kayak gitu yang membantu banget di networking. Misalnya orang tuh nggak ngeliat orang dari covernya doang kan, orang ngelihat ibaratnya isi kepala kita kan. Tapi sebelum dia lihat isi kepala kita, dia lihat kita dulu gitu loh. Jadi lu pakai sendal jepit, pakai kutang, orang belum tentu mau ngobrol sama lu gitu kalau. Iya, normal human lah ya. Iya, even lu misalnya sebenarnya kaya banget tuh. Tapi at least misalnya di umur gua ya 20 tahun, gua approach direktur, gua approach orang yang jauh lebih tajir dari gua mesti ya at least presentable. Karena first impression itu matters. Oke, nah next aku mau nanya ke Raymond Chen, ini juga partner bisnis aku di Ternak Uang. Nah, kalau menurut Raymond nih, apa investasi terbaik yang pernah lu lakuin seumur hidup lu dan kenapa? Gue dari dulu tuh memang suka tech. Dan gue selalu berkecimpung di bisnis konsultasi, bisnis digital, tech, bikin aplikasi. Jadi selama ini investasi gue selalu di tech. MacBook gue yang gue upgrade setiap 2 tahun, ini mungkin 20 juta, 30 juta. Tapi kalau misalnya kita ngomongin produk consulting yang gue keluarin, misalnya satu project bisa nilainya 2M, 3M, itu semuanya terjadinya pasti di MacBook ini. Dan gue tipe orang introvert, mungkin lu bisa relate lah. Kalau gue mungkin 2/3 dari hari gue tuh pasti di rumah. Kalau nggak di apart, pokoknya di depan laptop. Jadi semua produktivitas gue, laptop, kadang HP juga gue harus invest yang lebih bagus. Ini iPhone 12 Pro by the way. Kenapa dia jadi power ya? Yang ini juga Apple Series 6. Jadi ya kira-kira kalau gue investasinya di sana. Lu mapping sehari dulu, umpamanya jam produktif yang paling lu lakuin selama sehari lu tuh di mana sih gitu. Kalau lu misalnya keluar ketemu orang, ya berarti lu harus mapping. Investasi lu berarti yang mendukung kerjaan hari ini. Iya, baju di grooming segala macam. Gituan. Karena beda gitu. Orang datang pakai batik 100.000 dibanding batik 1 juta. Ini kata-kata Timothy banget nih. Karena orang bisa ngeliat prestisnya. Oke, thank you nih. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih dari gue ya untuk end this segment. Setuju nggak kalian kalau gue bilang best investment tuh bukan di financial product, dan kenapa in short? Oke, kalau dari gue ya, best investment yang pasti bukan di produk keuangan, tapi yang pertama itu adalah ilmu, ya buku tadi, sama yang kedua sama kayak Ray bilang, koneksi. Jadi gue beli barang-barang yang bisa support itu loh. Oke. Kalau itu menurut gue, jadi produk keuangan tuh hal kesekian lah ibaratnya. Baru kalau lo udah dapet uang dari connection whatever itu, baru lo invest ke produk keuangan kali ya. Oke, Ray? Ini experience gue, 100 juta pertama dulu, gue nggak pernah invest ke produk finansial. Pasti either gue invest ke bisnis baru, apa yang generate cash flow, course baru, atau misalnya experience baru, karena itu yang at the end return-nya ngasilin berkali-kali lipat dibanding keuangan gitu. Tapi again, itu karena Ray ngerti kan, Ray ngerti bisnisnya, Ray ngerti harus invest kemana yang bisa ngelipatin. Nggak semua orang ngerti itu. Oke, thank you nih udah share ya pendapatnya. Jadi setuju ya kalau misalnya beli barang mewah itu tuh bukan hanya terlihat boros atau ngamburin uang. Kita tuh harus bisa ngelihat value, bukan hanya price ya.
mesti mikir setiap kali kita beli sesuatu, berapa nih yang bisa dihasilkan dari benda ini. Price is what you pay, value is what you get. Oke, Warren Buffett banget. Nah, mungkin dari kalian ada yang nanya, emang harus ya Kak investnya tuh di barang-barang mewah atau ke bisnis? Nggak juga, balik lagi ke karakter kita masing-masing. Yang paling penting, invest di tempat yang kita paling ngerti. Kalau kita tahu benda ini kita invest 1 miliar misalnya, kita bisa ngasilin 10 miliar, then why not? Invest di tempat yang paling kita ngerti aja. Nah, kalau aku lebih prefer untuk invest di barang-barang yang lebih aku lah ya. Jadi aku nggak cocok sih kayaknya untuk pakai baju yang branded yang berpuluh-puluh juta. It's just not me. Jadi aku pilih barang-barang yang bisa bikin aku jauh lebih produktif. Misalnya contohnya ya, tahun lalu selain beli laptop, aku juga sempat upgrade kamera aku ke Sony A6400 biar videonya lebih bagus. Karena aku udah resign dan nggak bisa minjem kamera kantor lagi. Oh ya, dan biar lebih untung, aku juga belinya pakai aplikasi Shopback yang pasti dapat cashback dari setiap transaksi kita di e-commerce. Nah, buat kalian yang belum tahu Shopback itu apa, jadi Shopback itu adalah satu aplikasi yang kita mesti klik dulu nih sebelum kita mau belanja online atau di e-commerce favorit kita. Dengan klik Shopback, kau pasti dapat cashback untuk setiap transaksi kita di toko online atau e-commerce yang ada di Shopback. Nih, aku tunjukin ya biar kita bisa cuan barang. Nah, kita buka dulu aplikasi Shopback. Kalau kalian dilihat di sini kan banyak banget nih e-commerce pilihannya. Hampir semua tuh ada, mulai dari Shopee, Lazada, Tokopedia, sampai e-commerce travel kayak Booking.com, Agoda, Tiket.com, dan lain-lain. Terus langsung pilih aja nih e-commerce favorit kita. Kita mau beli barangnya di mana? Misal, kemarin kan aku beli kamera tuh di Tokped, ya kan? Misalnya kita klik Tokped, terus akan muncul kan keterangan nih cashback-nya, bla bla, dan lanjutkan langsung ke aplikasi Tokped kita. Cashback-nya tuh bakal masuk biasanya tuh setelah beberapa hari lah. Nah, terus lihat deh, saldo cashback yang aku udah kumpulin lumayan banyak ya. Soalnya belanja tuh lebih untung lewat Shopback. Apalagi ya, kita tanggal 25 bakal banyak banget promo gajian Shopback. Nah, di sini kamu bisa dapetin cashback yang jauh lebih gede daripada hari biasanya. Plus ada banyak banget diskon, branded sale, flash sale, voucher belanja, dan promo menarik lainnya. Nah, buat kamu yang mau download, aku taruh linknya di description box ya. Selain itu, kalian pernah nggak dengar yang namanya money dial? Atau bahasa Indonya tuh panggilan uang. Ini tuh hal-hal yang kita willing banget untuk spend dan akan ningkatin kebahagiaan kita. Money dial tiap orang tuh beda-beda. Dan biasanya ketika kita lagi self-reward time nih, fokuskan di money dial kita biar kepuasannya maksimal. Kalau aku, money dialku yang bikin aku happy dan puas tuh kalau bisa jalan-jalan dan travel bareng orang-orang yang aku sayang. Untungnya di Shopback ini aku juga bisa beli tiket dan hotel di Tiket.com, Booking.com, dan Agoda. Yang paling ideal dan life goals itu kalau money dial kita bisa jadi investasi terbaik kita ya. Kalau kamu, apa money dial dan investasi terbaik kamu? Apakah itu dua hal yang sama? Coba cerita di komen ya. Dan semoga investasi apapun itu returnnya bisa berkali-kali lipat ya. Thank you for watching dan see you di video yang lain. Bye-bye!